Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai apa sih AKM itu, apa sih asesmen nasional itu. Nah, ini hari ini dalam rangka pembiasan dari BIMTEK yang sudah saya ikuti, yaitu BIMTEK AKM yang merupakan salah satu program dari Guru Belajar Kemdikbud. Oke. Nah, ya, next. Oke. Jadi, I cannot see clearly. Mana ya? To close it. Oh. Gampang banget sih. Oke. Ini soalnya. Nah, jadi kan kita sudah tahu bahwa ujian nasional kan sudah dihapuskan. Ini akan diganti dengan asesmen nasional. Namun sebenarnya ini tidak hanya untuk satu kelas saja. Jadi memang untuk yang skala nasionalnya itu hanya satu kelas nanti. Tapi untuk pelaksanaan HKM ini nanti itu dari kelas 1 sampai kelas 6, jadi semua kelas. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa asesmen nasional. Jadi asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, ya, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar. Jadi nanti yang dinilai itu adalah literasi, numerasi, dan karakternya, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Jadi juga ada nanti ada survei karakter, juga ada survei lingkungan belajar. Nanti lebih jelasnya di selanjutnya. Lalu informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, lalu ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi pengganti dari ujian nasional ini nanti adalah ini. Jadi asesmen nasional yang isinya ada AKM, ada survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi fokusnya dari menteri kita ini, dari Pak Nadiem, Mas Menteri kita itu adalah ini. Jadi kita tidak terfokus lagi evaluasi akhir. Jadi ujian itu sudah dihapuskan diganti dengan ini. Nah, jadi kalau AKM itu apa? Kalau AKM itu mengukur kompetensi mendasar, literasi membaca dan numerasi siswa. Tapi jangan khawatir, jadi literasi membaca dan numerasi siswa ini bukan berarti cuma pelajaran bahasa Indonesia dan hanya matematika saja. Jadi ini seluruh mata pelajaran, ya. Lalu selanjutnya ada survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Lalu ada survei lingkungan belajar. Jadi ada 3 ya. Jadi survei lingkungan belajar itu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Jadi ini nanti asesmen nasional ini bukan hanya siswa yang kita libatkan, tapi juga guru-gurunya dan juga sekolahnya dan juga kepala sekolahnya. Selanjutnya. Oke. Nah, apa manfaat dari asesmen nasional? Jadi kalau asesmen nasional ini manfaatnya adalah sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah. Lalu umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, serta dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Jadi ini sebenarnya bukan untuk menilai hasil belajar siswa gitu, tapi asesmen nasional ini tujuannya sebenarnya agar sekolah tahu bagaimana kualitas pembelajaran dan kualitas program yang ada di sekolah tersebut gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini perbandingannya. Jadi kita harus tahu dulu perbandingannya kenapa ujian nasional dihapuskan dan diganti dengan asesmen nasional. Jadi tujuan pelaksananya, kalau ujian nasional itu kan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa ya secara individu. Jadi ujian nasional ini semua siswa kita evaluasi di akhir ya. Nah, tapi kalau asesmen nasional itu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Jadi mutu sekolah kita yang dinilai. Jadi tidak hanya anak-anak yang kita nilai. Jenjang penilaian ya. Kalau asesmen nasional itu SD ya sampai SMA dan itu ya.
SD sampai SMA. Kalau ujian nasional kan kemarin SD dihapus. Nah, itu bedanya. Lalu kalau level siswa, nah ini kemarin ya juga saya sempat obrolkan dengan beberapa guru. Jadi untuk level siswa SD yang ikut asesmen nasional itu adalah kelas 5. Nah, kelas 5 ini tapi mereka bukan kelas 5 akhir. Rencana kan kemarin memang asesmen nasional ini akan diadakan Agustus. Namun karena pandemi ini jadi diundur bulan September. Jadi anak-anak kelas 4 sekarang, jadi angkatan siapa? Freya, Keiko, Denzel. Nah, itu angkatan mereka ketika masuk kelas 5, baru sebulan 2 bulan langsung mereka nanti tapi nggak semua ya. Jadi nanti dipilih secara acak oleh Kemdikbud siapa yang mewakili dari kelas 5 di sekolah kita. Jadi kayak sampling gitu. Jadi dia bukan semuanya, bukan sensus, tapi dia lebih ke sampling nantinya. Nah, kalau ujian nasional kan pada akhir tiap jenjang. Subjek siswanya ya. Nah, kalau asesmen nasional tuh diacak survei ya, survei berarti karena hanya dipilih beberapa. Tapi kalau ujian nasional itu semua siswa. Terus model soal. Kalau model soal asesmen nasional itu ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kalau ujian nasional kan lebih banyak pilihan ganda dan isian singkat. Lalu sasaran penilaiannya, pertama ya kalau asesmen nasional tadi ada literasi, numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim di sekolah tersebut yang mendukung pembelajaran. Kalau ujian nasional kan hanya penguasaan terhadap materi pelajaran doang, jadi hanya fokus ke konten kalau ujian nasional. Terus metode penilaiannya ya sama-sama komputer tapi beda apa ya? Kalau asesmen nasional dia ini computerized multi-stage adaptive testing. Nah, kalau yang nasional kan CBT seperti biasa, CBT dan PBT. Oke, nah ini. Jadi untuk ujian nasional sendiri itu nih tahun 2021 pun ujian nasional diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter ya. Nah, ini sebenarnya apa sih yang mendasari kementerian kita untuk mengubah ini? Nah, ya. Oke, yang mendasari kan pernah waktu itu Miss Tina juga sudah pernah ya bicara tentang PISA dan TIMSS. Jadi ini dari tahun ke tahun biasanya kalau pokoknya saya yakin kalau yang kuliah di pendidikan pasti latar belakangnya untuk semua skripsi pasti ngomongin soal PISA dan TIMSS karena memang dari tahun ke tahun pasti ini jadi latar belakang kenapa sih perlu peningkatan ini, kenapa pakai metode ini karena memang hasil dari PISA dan TIMSS memang level kita memang termasuk yang rendah lah intinya. Jadi kemampuan literasi, numerasi, dan juga karakter anak-anak juga terbacanya rendah gitu. Tapi lebih ke literasi dan numerasi sih yang kelihatan pada TIMSS ya dan PISA. Gitu. Selanjutnya. Jadi untuk asesmen untuk ya, jadi ini tujuan asesmen nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Jadi asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Oke. Ya, jadi ini asesmen, informasi, kualitas pembelajaran, lalu hasil belajar siswa. Oke. Sini. Selanjutnya. Nah, untuk I think just give it. Oke, jadi untuk asesmen nasional sendiri ya. Jadi ada kelas 5 yang nasional ya. Kelas 5, kelas 8 dan kelas 11. Jadi untuk kita SD itu kelas 5 ya maksimal 30 murid SD dan 45 murid yang dipilih secara acak oleh Kemdikbud untuk responden. Oke. Ini guru. I think ada suaranya menggema loh. Siapa yang unmute? Please unmute it first ya, suaranya menggema. Oke. Nah,
untuk semua guru menjadi responden untuk mengurangi beban administratif, guru diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Pengisian kuesioner dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Oke, karena memang asesmen nasional ini tadi kan tidak hanya murid, tapi juga guru dan juga kepala sekolah. Semua kepala sekolah menjadi responden sama dengan guru. Ya, kepala sekolah diberi waktu 2 minggu untuk mengisi kuesioner. Jadi nanti juga guru dan kepala sekolah juga mengikuti asesmen nasional. Ya, nah ini. Jadi ada literasi, numerasi, dan survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi kalau yang literasi, numerasi, sama karakter itu kita respondennya kan siswa. Kalau survei lingkungan belajar nanti yang ngisi adalah guru dan kepala sekolah. Nah ini ya ini untuk mengukur hasil belajar kognitif serta hasil belajar sosial emosional. Kalau yang ini untuk mengukur karakteristik input dan proses pembelajaran. Okay, this one. Selanjutnya adalah, nah ini yang tadi. Jadi memang asesmen nasional ini kan terdiri dari 3. Jadi ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tapi kita nanti akan fokus ke sini dulu, ke asesmen literasi dan numerasi. Kalau literasi itu fokusnya lebih ke bagaimana anak mampu memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi. Tapi kalau numerasi, memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Jadi untuk numerasi sendiri, ya, jadi dulu saya juga sempat salah persepsi gitu. Saya pikir teh numerasi hanya yang berhubungan dengan angka-angka, tetapi tidak gitu ya. Ternyata numerasi itu banyak di semua pelajaran. Oke. Ya, ini teknisnya nanti berbasis komputer dan bersifat adaptif. Ya, pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Nah, ini peserta AKM, seluruh satuan pendidikan, tidak semua murid, pemilihan sampel secara acak. Nah, ini apa yang diukur? Kalau AKM literasi dan numerasi ya, itu tadi ya, sudah kita bahas di depan. Nah, bentuk soalnya nanti saya tunjukin contoh soalnya. Jadi ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada isian singkat, ada uraian. Nah, ini kalau yang membaca, literasi membaca itu ada teks informasi dan ada teks sastra. Kalau kognitifnya ya ini kontennya. Kontennya sebenarnya mungkin di sini hanya terlihat sedikit, tapi sebenarnya ketika di soal itu banyak sekali bisa dijabarkan. Kalau yang literasi itu proses kognitifnya agar anak dapat menemukan informasi, menginterpretasi, menintegrasi, terus mengevaluasi dan refleksi. Konteksnya personal, sosial, budaya, dan saintifik. Ya, kalau numerasi itu lebih ke bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, lalu aljabar. Proses kognitifnya agar anak memiliki mampu memahami, mengaplikasikan, menalar gitu ya. Konteksnya sama. Untuk soal juga sudah. Oke. Nah, ini ya masih ke konten ya dan konteks sama yang tadi juga. Jadi kalau literasi itu hanya teks informasi dan fiksi ya atau sastra tadi ya itu proses kognitif dan konteksnya. Sama yang ini juga. Oke, this one. Nah, ini jadi ini tadi juga ini penting nih. Jadi untuk yang SD kelas kita ya, kelas 5 nanti materi sampai kelas 4. Makanya kemarin saya sempat ngobrol sama Miss Nadia di kelas 4 ini, mungkin mulai kita 6 bulan ini memang harus kita mulai latihkan anak-anak untuk membahas soal-soal AKM. Nah, kemarin saya sempat lihat di YouTube sekolah juga Miss Nita sudah banyak membahas soal-soal dari contoh AKM ya, Miss. Saya lihat itu Miss Nita upload di YouTube. Oke, nah ini kan rencananya awal nih Agustus kita pas anak-anak baru masuk kelas 5, mereka sampling ya di survei, ada yang ikut untuk asesmen nasional. Tapi ternyata kemarin dapat informasi yang saya forward itu ternyata jadi bulan September kalau tidak salah, September kan. Ya, ini khusus. Oke. Nah, ini asesmen kompetensi minimum. Jadi bedanya tadi ya, kalau yang nasional, AKM nasional ini
Dia secara nasional, jadi fungsinya untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan, makanya tadi sampling. Lalu sampel peserta dari kelas 5, 8, dan 11. Pelaksanaan tersandar oleh pusat, kalau yang nasional yang kelas 5 kita nanti. Tapi kalau kelas, jadi AKM kelas itu fungsi untuk memahami hasil belajar individu peserta didik ya. Peserta didik 2 sampai 12. Oh ini saya belum tahu kalau 2 sampai 12 ya. Lalu selanjutnya pelaksanaan oleh guru di kelas. Lalu selanjutnya, hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Jadi nanti hasil AKM anak-anak nanti itu kan ada tingkat kompetensinya nih. Kalau misalkan kurang, dikategorikan perlu intervensi khusus. Lalu kalau ada kelompok dasar, kalau dia pada kelompok dasar berarti murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit. Jadi ada dasar, lalu ada cakap, lalu ada mahir. Nah, tentu tidak mungkin kan semuanya mahir. Mungkin ada yang cakap, ada yang dasar, kan sesuai dengan kemampuan anak-anak kita gitu. Ini yang AKM ya. Jadi baik secara nasional maupun untuk sekolah sama tingkat kompetensinya. Numerasi juga sama, jadi ada perlu intervensi khusus. Ini minimal lah yang ini. Ya ini dasar ini minimal. Dasar, lalu cakap, lalu mahir ya. Kalau mahir itu seperti ini, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Ini yang sudah mahir. Gitu. Nah, menjelaskan perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten. Nah, ini sebenarnya begini. Kan maunya dari Kemdikbud itu adalah mulai tahun 2021 seluruh guru itu makanya diberikan kayak program kayak guru belajar, guru penggerak, terus banyak-banyak webinar dari GTK. Nah, sebenarnya teman-teman bisa cari ya. Saya beberapa ikut cari aja webinar GTK Kemdikbud. Nah, di situ kalian bisa daftarkan pakai email saja. Nah, di situ bisa ikut banyak sekali webinar yang dari Kemdikbud. Jadi ada webinar GTK Kemdikbud, itu daftarnya cuma pakai email. Tapi kalau yang BIMTEK yang kayak saya sama misal ikuti, itu memang pakai nomor UKG. Nah, ternyata setelah kemarin saya tanya-tanya sama Miss Tari juga, itu nomor UKG ya, Miss Nita kemarin juga nanya itu. Jadi nomor UKG teh bisa dibuat Miss, bisa dibuat pribadi gitu. Jadi tidak harus ikut UKG dulu, ternyata bisa dibuat. Makanya Miss Tari kemarin juga baru buat akun SIM PKB dia. Ya, terus nah ini. Jadi kan berharapnya kita memberikan pembelajaran yang berbasis kompetensi ya, tidak berbasis konten, karena selama ini kan mungkin lebih fokus ke yang penting lulus ujian nasional, yang penting lulus final test gitu. Nah, sebenarnya yang diharapkan kan bukan sebanyak mana konten yang kita berikan gitu, tapi kompetensi yang anak-anak itu harus mahir, cakap gitu maksudnya. Jadi nih, laporan hasil asesmen kompetensi minimum yang menunjukkan kategori kompetensi dasar sekolah perlu ditindaklanjuti dengan perubahan strategi pembelajaran. Jadi ketika nanti misalkan hasil dari asesmennya di kelas Miss Nita misalkan banyak yang tidak mahir atau tidak cakap, misalkan perlu intervensi khusus gitu. Ternyata anak-anak tuh tidak bisa membaca soal-soal yang teksnya panjang misalkan, atau tidak bisa bernalar dengan baik gitu. Nah, itu apa yang harus kita lakukan, perlu kita tindak lanjuti, misalkan merubah strategi pembelajaran yang sudah Miss Tita berikan begitu. Nah, sejalan dengan tujuan asesmen nasional untuk mencapai kompetensi siswa dan peningkatan mutu pendidikan, maka praktik pembelajaran pun sedikit demi sedikit perlu berubah dari pembelajaran yang berbasis konten menuju pembelajaran yang berbasis kompetensi. Tentu kan ini memang kita harus terus belajar ya Miss, saling sharing gitu. Gimana sih Miss? Mudah banget gitu ngomongnya pembelajaran berbasis konten sama berbasis kompetensi gitu ya. Gimana ya? Ini balik lagi ke yang kemarin sih, intinya kita tuh dituntut untuk memberikan pembelajaran bermakna gitu. Jadi nggak cuma ngejar materinya saja gitu, tapi kompetensi yang anak-anak capai itu ada gitu. Ya. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi kalau pembelajaran berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan.
Lalu belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Jadi anak jangan hanya paham tapi juga dia bisa terampil gitu. Misalkan kayak pantun, dia tidak hanya paham ciri-cirinya, tapi ternyata diharapkan dia bisa membuat sendiri pantun berdasarkan ciri-ciri tersebut gitu. Lalu ini menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Lalu pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa ya. Ini lebih ke apa? Konstruktivisme ya kalau kita ininya. Lalu ini orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Nah, kalau yang dinilai oleh kementerian selama ini kan memang banyak pembelajaran berbasis konten, hanya berpusat pada materi pembelajaran, belajar untuk cakupan materi, maksudnya kan gini, hanya buku gitu acuannya, buku sama KIKD gitu ya. Lalu menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang terkait dengan kehidupan nyata siswa gitu. Jadi kayak, tapi saya lihat sih beberapa video guru-guru di YouTube kan saya juga sering lihat ya, sering nonton. Saya lihat sudah banyak yang bagus gitu ya, menggunakan alat peraga gitu, terus kayak memberi contoh gambar-gambar kehidupan sehari-hari gitu. Dihubungkan dengan pelajaran itu juga udah bagus. Oke, terus pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan ya ini ya. Lalu orientasi pada nilai akhir. Nah, ini yang selama ini gitu dinilai oleh pemerintah tuh kita hanya berorientasi pada nilai akhir, final test, apa tuh semester akhir, lalu ujian nasional gitulah intinya. Nah, lalu analisis kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran. Jadi untuk ini tidak semua siswa akan mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi setiap usaha dan proses yang dilakukan siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi tentu akan menunjukkan kualitas kinerja siswa, di mana siswa menjadi lebih fasih dan terampil. Kefasihan mengacu pada kelancaran mereka dalam melakukan pekerjaannya. Siswa menjadi lebih yakin pada kemampuannya jika siswa dapat naik ke level penguasaan yang lebih tinggi. Keterampilan mengacu pada kemampuan untuk beradaptasi dan bereaksi terhadap situasi baru untuk bergerak dengan cepat berdasarkan informasi baru. Nah, ini contoh ya. Jadi kalau nanti perlu intervensi khusus gitu ya kelompok ke penguasaan kompetensinya. Apa nih kebutuhan sebagai pemula siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Mana tadi? Struktur pembelajarannya. Konten pembelajaran untuk pemula yang akan bersifat mendasar, meskipun demikian kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur. Pendekatannya, training dan pelatihan intensif. Coba ya. Ya, ini kalau dasar siswa sudah mulai kompeten. Ini ada kebutuhan, ada struktur pembelajaran, lalu ada pendekatan yang bisa kita berikan, lalu cara formal dan informal. Nah, ini yang cakap kan ada perlu intervensi khusus, dasar, cakap, lalu terakhir itu baru mahir. Kalau cakap ini nih memiliki kebutuhan belajar dan persyaratan kinerja yang semakin unik. Oke, kita belajar bersama-sama sih intinya. Ini nanti pasti akan banyak lagi undangan KKG, soalnya kepala sekolah juga, di grup kepala sekolah juga ternyata kepala sekolah banyak yang baru tanya ke dinas. Nah, kita termasuk yang lumayan cepat gitu, karena masih banyak yang belum tahu sama sekali soal ini gitu. Nah, kita juga harus terus belajar sih menurut saya. File-file yang saya kirim memang itu lembarnya banyak gitu ya. Tapi kalau coba dibaca-baca itu banyak contoh soalnya, banyak penjelasannya itu. Yang saya kirim tadi setelah saya baca itu berapa sampai berapa puluh halaman itu contoh soal, lebih ke contoh soal. Ya, ini Mahir. Nah, kita langsung ke contoh soal kali ya. Jadi AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemdikbud menyediakan contoh soal AKM. Ya, di sini. Coba stop share. Ini tadi saya share screen-nya PowerPoint. Sebentar. Oke. Di sini.
Share screen. AKM. Share. Nah, ini. Kelihatan nggak? Nih ya. Apakah terlihat? Jadi di ini di pusmenjar.kemdikbud.go.id AKM ya. Nanti saya share PowerPoint-nya, bisa diklik. Nah, ini tuh enak sekali ternyata. Penjelasan AKM juga ada di sini. Lengkap pokoknya, lengkap. Nah, kita mau pilih apa tadi? Numerasi, literasi fiksi, atau IB? Kita misalkan contoh literasi informasi ya. Misal. Nih. Nih, kita mau contoh level pembelajaran. Misalkan mau kelas berapa ya? Kelas coba kelas Miss itu. Miss Clara, coba kelas 3. Ada semua sih gitu. Mungkin kalau Rizky mungkin kalau ini sih enggak sih. Tapi ini Mr. Rizky, Mr. Yo tetap apa ya? Belum tahu sih nanti, tapi tetap soalnya kayaknya coba ikuti gaya membuat soal ini. Misalkan kelas 3 dan 4 ya. Soalnya tuh apa ya, kebanyakan tuh gambar, terus kebanyakan itu teksnya panjang-panjang. Nah, jadi kita tuh mengajarkan anak-anak untuk pertama sih suka baca dulu kayaknya. Suka baca dulu. Woi. Sebentar. Oke. Mungkin lemot ya. Nah ini. Harus sabar. Why it's loading. Nah, misalkan ini. Jadi ada ininya sih. Ada ininya. Nah, ini misalkan ini ya, menemukan informasi tersurat. Atau ini ide pokok gitu boleh sih. Saya harap sih nanti file yang saya kirim itu dibuka, dibaca ya. Nanti itu banyak sekali contoh soalnya. Ini saya share beberapa yang dari Pusmenjar aja dulu. Oke, waiting. It's loading. Nah, ini. Contohnya ya, ini yang pilihan ganda aja begini loh soalnya. Ini kelas berapa tadi? Level 2. Nah iya, lupa. Jadi dia ada 3 level untuk SD. Jadi ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi gitu nanti. Bukan kelas lagi ya, tapi ke 3 level. Nah, untuk level kelas 3 dan 4 ini level 2. Ini ada kompetensi yang diukur gitu. Kayak kita kan selama ini kenalnya KIKD gitu ya. Jadi misalkan ini kompetensi yang diukurnya menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung. Nah, ini soalnya soal contoh pilihan ganda. Sedangkan contoh soalnya banyak ya, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada banyak. Nah, misalkan ini, tuh dia gambar nih. Gambar begini. Ini kelas 2 dan kelas berapa tadi? 3 dan 4 ya? 3, kelas 3 dan 4. Nah, soal kelas 3 dan 4 nih. Jadi kita benar-benar ngajari siswa untuk terbiasa melihat gambar dengan teliti gitu. Terus nih contohnya gambar ini. Nih, tidur cukup sangat penting untuk kesehatan. Dibaca dulu. Nah, lalu nih, cara yang dapat kita lakukan agar bisa tidur dengan nyenyak adalah
Mayoritas soalnya panjang-panjang. Nih. Misalkan belajar sebelum tidur. Dek. Hah? Mematikan lampu atau? Kepikiran mandi sebelum tidur. Nah, ini nanti ada kunci jawabannya. Tara, D benar. Ini buat guru ya, buat kalian maksudnya. Jadi pokoknya buka Pusmenjar banyak sekali Nah, ini contoh soal yang kompetensinya masih dasar ya, masih apa tadi pemahaman ya kalau nggak salah. Apa tadi menjelaskan Ide ya. pokok, ide pendukung. Nah, nih tuh soal kelas 3 dan 4. Tuh, soalnya panjang-panjang. Lalu temukan gagasan pokok yang terkandung dalam teks di atas, klik pada kolom yang tepat. Oh ya ini. Jadi ada gambar ini, ada teks ini, gagasan pokoknya ini apa? Mantap. Yes, ini nanti satu soal teh bisa jadi banyak pertanyaan. Nih gambar ini lagi misalkan manakah pernyataan? Jadi beberapa nomor. Iya. Beberapa nomor soal. Benar. Manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup? Jadi kayak menganalisis gitu anaknya. Iya, soal-soalnya hampir mayoritas gini semua. Ya. Nah, ini cerita misalkan tentang kuda laut tuh. Bayangkan kelas 3, kelas 4 tuh teksnya panjang-panjang gini, Miss. Nah, menurut kamu pertanyaannya, menurut kamu apakah gambar kuda laut dalam bacaan sesuai dengan uraian dalam bacaan? Ini kelas 3 loh sama kelas 4. Apakah gambar kuda laut dalam bacaan sesuai dengan uraian dalam bacaan? Mengapa? Tentu kan mereka lihat gambarnya dulu, lalu mereka harus baca kan? Ini benar nggak nih kantungnya begini, ekornya begini? Tuh gitu. Nih kunci jawaban. Bentuk kepala, muncul dan tubuh pada gambar sesuai dengan bacaan. Namun gambar tidak menunjukkan kuda laut yang ada di laut sehingga tidak bisa terlihat cara berenangnya. Tuh. Buset, susah juga ya. Gitu. Coba yang fiksi ya. Saya baca soal-soal ini tuh kayak, wah, saya dulu SD nggak begini gitu kan. Maksudnya, jadi kita benar-benar kemampuan berpikir gitu yang diasah di soal-soal AKM tuh benar-benar anak-anak bagaimana bisa suka baca, bisa bernalar dengan baik. Nah kan kita kebayangkan sama anak-anak kita kan. Tapi sebenarnya kalau menurut saya anak-anak kita ini termasuk kan yang rata-rata di atas ya untuk kemampuan yang begini. Sedikit kita asah lagi, saya rasa bisa sih. Bisa kita coba yang lebih susah ya. Kan yang tadi kan memahami ya. Sekarang kita ke yang mengevaluasi dan merefleksi. Nih, soalnya gimana? Jadi kan dia ada memahami terus tadi. Jadi pertama paling bawah tuh menemukan informasi, memahami lalu merefleksi ya. Jadi ada apa tuh jenjang. Nah, misalkan ini nih. Ada gambar, biasanya gini dia gambar cerita panjang gitu. Siti dan Udin namanya. Nah, ilustrasi puisi di atas menggambarkan isi puisi Siti dan Udin. Apakah kamu setuju? Jelaskan jawabanmu. Tuh. Jadi benar-benar gimana ya anak-anak jadi lebih berkembang kan kemampuan berpikirnya. Mantap ini mah. Iya. Nih, Siti dan Udin nih ceritanya ya. Saya pertanyaannya, ilustrasi puisi di atas menggambarkan isi puisi Siti dan Udin ya. Apakah kamu setuju? Jelaskan jawabanmu. Nah, ini juga panjang nih. Nih ceritanya. Set. Pertanyaannya, menurut kamu apakah judul bacaan di atas perlu diubah? Ini kan pertanyaan begini kan jarang banget gak sih kita temuin? Apakah judul bacaan di atas perlu dirubah? Jelaskan jawabanmu. Kan it's apa ya, lebih ke itu mereka sih, bagaimana mereka bisa berliterasi dengan baik. Tuh. Kalau numerasi ya, bareng-bareng. Kalau numerasi juga tidak sama soal angka kok. Waiting, it's loading. Jadi kayak literasi pun ada jenjang-jenjangnya. Kayak paling bawah tadi kan menginterpretasikan gitu, merefleksikan. Ini masih level 2. Apa mau level 1? Oke. Nah, tadi.
kelas Boleh 2. Miss, level 1 Miss. Udah kayak Ricis aja ada level-levelnya. nih kelas 2, kelas 4, kelas 6, kelas 8, kelas 10. Di mana? Coba ya, mana sih Miss Ina? Mana? Miss Ina mau level 1. Itu yang diklik yang mana sih, Miss? Kok bisa sampai ke situ? Aku buka Pusmenjar, kok nggak ada kayak gituan? Diklik websitenya nggak ada atuh kan? Iya. Diklik-klik aja. Nih, dia satu kalimat tuh bisa diklik, Miss. Nih. Dia setiap kalimat tuh bisa diklik, nanti ngeluarin soal. Ini kelas 2 ya. Nih, kelas 2. Pembelajaran level pembelajaran kelas 2 nih. Kita cari yang geometri kelas 2. Coba ya, Miss Eli, Miss Tina. Geometri dan pengukuran. Ini memang lebih ke wali kelas ya, lebih ke wali kelas. Tapi ini nggak menutup kemungkinan karena Pak Rio juga masuk tematik, Pak Rizky juga masuk pembelajaran utama. Agama Islam itu masuk kelompok kategori A di rapot. Jadi nggak. Nih, ini kelas 2 ya, menempel kertas warna. Ini pilihan ganda. Nih, Ibu guru memberi tugas kepada siswanya untuk menempelkan kertas warna pada rangka ikan ini sehingga menjadi ikan yang cantik. Lisa dan Yuli menempelkan kertas warna tuh. Karena ini komputer, jadi soalnya semau-mau, mau panjang dan lebarnya seberapa pun ya bebas maksudnya. Nih, banyak potongan segi 4 pada hasil tempelan Lisa dan Yuli adalah, tuh anak harus ngitung di segi 4-nya berapa gitu. Bagus sih. Nah, pilihlah hasil tempelan siswa lainnya yang jumlah potong segitiganya. Nah, misalkan nih gambar-gambar tunjukin yang mana yang sama dengan Lisa dan Yuli. Ya, ini masih kelas 2. Nah, ini bisa sih. Kalau Maple sih sebenarnya mayoritas ya bisa sih kalau ikut. Ada beberapa. Ya, gitu paling ya. Nanti tolong dibuka sendiri di Pusmenjar Kemdikbud itu. Ini banyak sekali sebenarnya, mau sampai yang kompetensi yang paling atas juga ada tadi kan yang refleksi dan interpretasi. Oke, stop share ya. Pusmenjar. Oke, mana ya ini? Sorry, ini belum ini ya, belum share. Nah, tadi kita udah hampir selesai. Oke, tadi kita sudah di soal ya. Nah, hampir selesai. Oke, yang ini. Contoh. Oke, nah ini. Jadi untuk segitiga belajar, jadi kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Jadi apa sebenarnya peran asesmen? Aduh, mana tadi? Why it cannot move like this? Nah, sini nih. Oke nih, jadi apa sebenarnya peran asesmen dalam peningkatan kualitas pembelajaran murid? Apa keterkaitan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran dalam menyediakan pengalaman belajar murid yang berkualitas? Intinya sih memang ingin meningkatkan kualitas pembelajaran lah intinya ya. Jadi nih, pembelajaran, asesmen, dan kurikulum. Kompetensi kepemimpinan sekolah, pengalaman belajar murid, dan kompetensi guru ya. Tentu gini sih, maksudnya gini. Siswa tentu tidak akan memiliki pengalaman belajar yang sesuai kompetensi tadi yang bermakna, maksudnya tidak hanya fokus ke konten kalau gurunya kompetensinya belum sampai ke situ, kalau kepala sekolahnya belum sampai kepada kepemahaman itu gitu. Jadi memang untuk menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas sesuai dengan kompetensi yang diharapkan tadi, tentu kan kita harus terus upgrade diri, guru terus harus memberikan pembelajaran yang menurut saya tuh yang bermakna lah, yang tidak hanya sebatas mengajar tapi juga memperhatikan sebenarnya kompetensi apa sih yang ingin saya kasih ke anak-anak, yang ingin saya anak-anak bisa capai gitu. Makanya pembelajaran, asesmen, kurikulum ini adalah
segitiga belajar yang saling berkaitan gitu. Selanjutnya, nah, asesmen seringkali dipersepsikan sebagai upaya untuk menentukan nilai murid. Tidak heran apabila banyak dari kita yang berusaha keras melakukan upaya agar nilai murid kita menjadi setinggi mungkin. Jadi wajar kalau kemarin sempat Miss Uli gitu bingung gimana scoring gitu ya. Karena kita selama ini kan memang lebih ke nilai gitu ya. Tapi kan sekarang udah diubah sama pemerintah, nggak ada yang bilang lulus nggak lulus nih apa tuh namanya nilai gitu atau rankingan nggak ada. Jadi lebih fokus ke ini. Nilai murid menjadi sasaran kinerja. Padahal peran asesmen yang pertama dan utama bukanlah menentukan nilai murid. Peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Kerangka yang sering digunakan adalah kerangka segitiga belajar yang mengaitkan antara asesmen, kurikulum, dan pembelajaran. Segitiga belajar membantu kita tidak melihat asesmen, kurikulum, dan pembelajaran sebagai aspek yang berdiri sendiri. Jadi guru dan pemimpin sekolah dapat melakukan penyelarasan antar tiga aspek yang menentukan pengalaman belajar murid. Nah, ini ya. Jadi saling berhubungan lah intinya. Pemahaman terhadap segitiga belajar akan membawa kita pada kebutuhan membaca laporan asesmen kompetensi minimumnya dan menggunakannya untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Jadi itu sih yang ingin saya sharing hari ini. Memang tidak banyak, tapi saya berharapnya kita sama-sama terus belajar gitu ya. Saya juga masih belajar ini gitu. Banyak sekali di YouTube, Miss, sekolah-sekolah lain juga melaksanakan ini gitu ya. Saya lihat juga tadi share di grup kepala sekolah gitu. Banyak sekarang sama-sama mereka kayak undang pengawas gitu. Tapi juga banyak yang guru yang ikut BIMTEK ini ternyata kan puluhan ribu ya, Miss Shelly. Dan kan setiap guru itu wajib kasih pengimbasan ke teman-teman gurunya. Ternyata ini dibikin program sama sekolah-sekolah lain gitu. Jadi saling kayak kita kemarin lah teacher sharing lah, empower each other gitu. Jadi sama-sama belajar gimana untuk apa sih namanya pembelajaran ini, gimana contoh soal ini gitu. Mungkin kalau untuk yang satu level 2 kelas mungkin bisa saling sharing gitu ya. Nah, kalau untuk yang kelasnya 1 ya bisa sharing ke saya, bisa sharing bareng-bareng gitu. Ini pasti Pak Rio di freeze ya, karena tidak bergerak sama Pak Reski. Oke. Ya, gitu sih. Ada pertanyaan tidak? Izin bertanya, Miss. Iya, Miss. Iya, Nita Primary 5. Iya, Miss, awal ketika AKM itu digaungkan, kebetulan saya, kalau nggak salah saya sama Miss Harna itu berkesempatan untuk mengikuti webinar nasionalnya. Sepemahaman saya, untuk AKM nasional itu, jika siswanya kenapa harus diambil sampel 30? Karena memang terutama di SD negeri gitu kan banyak sekali kelasnya. Jadi kalau memang masuk semuanya ikut. Nah, terus yang kedua adalah fasilitas. Saya kayaknya barusan dirimu kepotong deh ngomong apa. Iya, jadi kalau misalnya untuk siswa di sekolah tersebut kan diambil sampel ya Miss Nova. Jadi kalau misalnya sampelnya itu maksimal 30, itu dilakukan jika memang dalam sekolah tersebut, ini sepemahaman saya Miss, barangkali salah, jadi mohon dikoreksi gitu, mohon diluruskan. Jadi diambilnya 30. Kalau sekolahnya memang dalam sekolah tersebut untuk satu kelasnya itu kurang dari 30, otomatis semuanya itu diikutkan. Terutama untuk sekolah-sekolah. Kenapa? 30 karena memang fasilitasnya kan menggunakan IT. Untuk komputer apalagi di sekolah-sekolah yang jumlah komputernya itu sangat minim. Nah, kita kan di sekolah jumlah komputer oke, jumlah siswa juga kurang dari 30. Jadi untuk bersiap siaga gitu, siap-siap
jika ternyata dari Diknas kita ini ditunjuk gitu sebagai representatifnya, misalnya istilahnya seperti itu. Karena sepemahaman saya tuh memang kalau misalnya di bawah 30 semuanya diikutkan, jadi tidak diambil sampel seperti itu, Miss. Ya, thank you for sharing ya Miss Nita. Ya, Miss, sama-sama, Miss. Benar, karena gini, saya akui saya juga masih belajar ya tentang AKM gitu ya. Makanya tadi jika Miss Heli ingin menambahkan pun mungkin ketika BIMTEK pun saya kan mungkin banyak ke-skip ya Michelle gitu. Jadi sharing bareng sama-sama. Miss Nita sama Miss Hana juga kan waktu itu udah pernah ikut trainingnya gitu ya. Kayaknya iya sih, karena memang saya kan hanya membaca ya Miss. Jadi memang untuk sekolah lain kan satu level aja itu bisa sampai ratusan kan. Tapi kalau sekolah kita kan hanya 16 ya. Iya, hanya 16 tahun depan kelas 5-nya. Jadi ya pasti kita ikut semua gitu ya Miss ya. Ya kemungkinan iya karena memang kita jumlahnya sedikit gitu. Tapi kalau sekolah tapi tidak tahu sih teknisnya ke depan gimana gitu ya. Apa nanti semua atau berapa gitu. Ya, thank you for sharing ya, Miss Nita. Iya, Ya, ini Miss. juga Miss yang untuk nasional itu kan tadi yang dijelasin oleh Miss Nova untuk yang nasional ya. Kelas 5. Nah itu maksudnya diambil sampel dari kelas kita gitu. Nah kalau untuk nasional apakah tetap ikut semuanya atau enggak karena kurang dari 30? Itu juga masih bingung. Kalau untuk yang kelas pasti ikut semua kan? Iya, gitu. kalau kelas ikut semua. Kemudian untuk penilaiannya juga belum ada ininya. Iya, punten aku lupa. Kalau kelas T kan itu si guru satuan pendidikan yang laksanain. Jadi nggak sesuai dengan, maksudnya gini nggak nunggu dari peraturan pusat. Kalau yang AKM setiap kelas, yang kita ikut peraturan sama standar pusat cuma yang nasional gitu. Terus yang penilaian yang mana? Untuk yang penilaiannya sendiri yang berapa poin itu juga belum jelas ya Miss Nita ya kalau nggak salah ya. Itu juga masih program baru Miss, namanya juga. Iya. Oh iya. Kayak gitu. Jadi ya. Saya yakin pasti nanti diundang lagi sih kan kayak waktu itu kan kalian pada diundang kayak KKG dari dinas segala macam. Karena dinas pun ternyata juga masih bingung Miss. Pengawas juga masih bingung. Sharing juga teman-teman barangkali mau coba buka-buka gitu. Nanti kan kita KM ini punya aplikasi sendiri dari Diknas, namanya aplikasi Aksi. Itu bisa di-download teman-teman di Play Store. Sebenarnya itu masih development banget, tapi untuk bayangan, nanti tuh anak-anak tuh ngekliknya begini gitu. Itu insya Allah sudah terbayang. Insya Allah anak-anak kita saya yakin banget bisa insya Allah. Jadi tinggal banyak-banyak latihannya aja sih, diperbanyak latihan di soalnya. Itulah kenapa jadi diambil 30 khawatirnya gitu sekolah-sekolah yang memang belum mampu gitu. Jadi tidak terlalu terbebani dengan AKM ini gitu. Namanya Aksi, bisa di download di Play Store. Ya, Aksi. Nanti kita download ya semua. Ya, pokoknya sama-sama belajar, sharing gitu karena ini kan kebijakan baru gitu ya. Sama-sama kalau ada informasi baru kayak Miss Nita tadi saya sangat mengapresiasi ya, sangat berterima kasih gitu. Kita sharing bareng-bareng karena sama-sama belajar gitu. AKM ini kan memang baru. Sebenarnya ini tidak hanya mengukur, menurut saya ya, tidak hanya mengukur kemampuan guru siswa aja kan seperti yang tadi dijelaskan, tapi juga mengukur kemampuan kita gitu. Ternyata gurunya bisa tidak gitu mengajar berbasis kompetensi, tidak hanya berbasis konten gitu. Jadi ini juga mengukur kinerja kita lah sebagai guru gitu. Ya itu juga agak bingung nih untuk kan AKM-nya ada yang assessment-nya itu ada 1, 2, 3 tadi ya. Yang untuk survei karakter sama survei lingkungan itu maksudnya seperti apa juga bingung. Kalau survei karakter itu anaknya yang jadi responden. Tapi kalau lingkungan belajar yang ngisinya Miss itu kayaknya juga computer based itu ya, CBT based test. Itu yang ngisi itu guru sama kepala sekolah. Karena yang tahu lingkungan belajar siswa itu untuk misalkan di sekolah ya, itu kan gurunya gitu sama kepala sekolahnya gitu. Atau nggak tahu nanti karena pandemi ini tiba-tiba Kemdikbud juga jadi memasukkan orang tua sebagai